Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita ketemu lagi sahabatku, saudara-saudaraku. Kita akan lihat sekarang seperti biasanya kiriman teman melalui tahajud call. Kirim istiqomah ini pada pukul 3.54, hampir jam 4. Insya Allah kita akan membaca surat yang dikirim, Quran surat nomor 3 Ali Imran ayat 200. Kita buka seperti biasanya. Kita buka ini yang lebih jelas. Kita baca bersama-sama, tak perlu tergesa-gesa. Untuk pemula nanti akan kita uraikan beberapa kaidah-kaidah agar cara baca kita bisa lebih lancar, lebih sempurna insya Allah, dan mengetahui sedikit dasar-dasar rambu-rambu cara baca tersebut. Kita akan ulas tajwidnya secara ringkas, secara gampang lah ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita baca surat 200 ini. Alhamdulillah. Kita akan sedikit ulas ya, kita sedikit ulas tentang tajwidnya. Nah, ini untuk pemula ya, ini memang kita ada beberapa yang harus kita kuasai lebih awal, yaitu setelah kita melihat dan menguasai huruf-huruf hijaiyah, maka kita juga harus melihat, untuk membacanya ini juga harus melihat apa-apa yang ada di tanda-tanda yang diberikan. Seperti ini. Nah, ini ada tanda seperti alis begini, itu kita panjangkan. Bacaan kita harus kita panjangkan sampai 6 ketukan ya. Jadi untuk nama-namanya sangat banyak ya. Ada yang seperti kita lihat sekarang, nanti kita akan pelajari namanya. Ada mat jaiz gitu ya. Terus ada mat itu. Nah, ini ada, ini sebentar kita lihat. Ini kalau ilmu tajwid ini cukup banyak ya. Nama-nama apa tadi yang rambu-rambu atau kaidah-kaidah seperti mat ini sendiri banyak gitu ya. Mat sendiri mempunyai ada mat tobi'i, mat jaiz, dan seterusnya ini. Nah, untuk mimati, hukum lam, dan seterusnya nanti kita akan bahas. Kalau kita ya perlu mengerti, tapi menurut pengalaman kita itu kita sepintas saja, karena kita memang tidak khusus mendalami itu, sehingga kita kalau bahasa Inggris itu kita masuk ke conversation aja dulu. Jadi
Yang penting ada tanda-tanda yang seperti ini. Kita sudah menguasai huruf hijaiyah, kemudian kita tetap melihat tanda-tanda yang mempengaruhinya. Nah, sebagai contoh ini, tadi saya sebutkan, ini seperti alis ini, kita panjangkan ya. Terus di sini ada alif ya, harokat alif. Ini ada alif. Nah, ini karena ada harokaatnya di sini fathah, ya kita baca A ya. Makanya secara cepat nanti kita akan terlatih. Terus di sini ada tasjid. Tasjid itu pokoknya ada tasjid, kita harus tekan ya. Ya ayyuhal. Nah, kita tekan langsung, kita menguju tasjid itu. Nah, ini cirinya begitu. Jadi ciri-cirinya kita tahu, maka mudah membaca Al-Quran itu. Nggak perlu khawatir, jangan takut ya, jangan takut salah. Lebih baik kita mau melaksanakan dengan salah, namun ada yang bisa membetulkan. Makanya kita harus ngaji dengan guru, ustadz, atau ada yang lebih tahu, atau dikoreksi, sehingga kita bisa ada masukan-masukan untuk kita benarkan hal-hal yang salah menjadi benar. Nah, ya ayyuhalladzin. Lah, ya ayyuhal, ha. Ini ada huruf ha. Ha bedakan dengan kha. Jadi banyak orang-orang yang nanti ha ini bisa kebaca kha karena tidak menguasai makhraj. Nah, ini pentingnya kita juga harus belajar pengucapan makhrajnya itu. Ya, atau kho itu beda lagi. Jadi kalau itu bisa mempengaruhi arti kalau kita ada kesalahan-kesalahan. Nah, dal ini juga begitu, hati-hati juga dengan dal ini agak berat ya, dal. Nah, kalau nun syukilah. Ini alif ada matobi'i ini, jadi kita panjangkan. Kalau ada huruf dia vertikal ke atas, kita panjangkan satu ayunan. Nah, untuk supaya kita itu temponya benar, maka kalau ini 6, kita seperti mengayun 6 ketukan. Ya ayyuhal ditekan, ya ayyuhal tekan, ayyuhal. Nah, ini ha langsung. Ini memang kalau ini biasanya membingungkan, kalau ada alif kan ditambah satu ketukan. Cuman karena di sini di depannya ada tasjid, itu enggak perlu ditambah, langsung ditekan ke tasjidnya, seret gitu ya. Nah, ditekan ke ya ayyuhalladzina amanu. Ini di ayun satu ayunan. Manu. Karena ini ada huruf short yang disukun, maka ini langsung bacaannya langsung ya ayyuhalladzina amanus. Langsung masuk ke short. Nah, ini kalau ini hurufnya hidup, maka amanu. Nah, ini ya, amanus biru, ini di satu ayunan. Waso biru, satu ayunan lagi. Waro bitu. Nah, pelan-pelan seperti itu. Kalau kita latih secara terus-terusan, kita akan bisa nanti. Nah, ini ada tekan. Wattaqullah. Nah, ini ada tasdid khusus. Ini tasdid wattaqullah. Nah, ini biasanya langsung kita baca wattaqullaha la'allakum. Nah, ini hati-hati. Biasanya di sini ha ini jangan dipanjangkan. Biasanya mikir. Wattaqullaha la'allakum.
tuflihun. Nah, ini di tuflihun. Ini karena kita mau berhenti atau wakaf di sini, ini boleh dipanjangkan sampai 3 kali. Tuflihun. Nah, begitu cara baca untuk ayat ini. Itu kita sekarang untuk pengulasan daripada huruf-huruf ini bagi yang pemula, bagi yang sama-sama seperti saya juga pemula, belajar bersama-sama. Ini kita jelaskan agar kita bisa mendalami dan menyenangi. Belajar Al-Quran itu mudah, nggak sulit, ikuti saja sekarang. Ikuti terus video ini, ya. Ikuti terus channel Berni Al-Islam. Nah, nanti kalau misalnya kepingin kontak saya untuk Ustadz, ya alhamdulillah, insya Allah banyak saya kenal Ustadz dan bisa sistem online ngaji untuk memperdalam, ya. Tetapi setelah mengikuti ini bisa nanti monggo diteruskan, bisa untuk tahsinnya, bisa untuk belajar metode-metodenya, bagaimana memudahkan membaca, untuk melatih dan seterusnya. Kita sekarang lihat, kita baca artinya dulu. Nah, jadi tadi sudah kita mengerti membaca Al-Quran, terus kita harus juga paham apa yang dimaksud bacaan itu. Nah, untuk kita pahami, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, ini ada kita sedikit ini kita sedikit penting ini ya, kita sedikit ulas yang ini sedikit kita garis stabilo, ya, untuk yang beriman ini. Nah, bentar. Yang beriman nggak mau ya ini. Nah, ini seruan untuk kepada yang beriman. Terus kita ini mengenai sabar, ya, sabar. Nah, ini dan kuat karena ini sabarnya harus kuat, sabar lagi. Nah, terus bertakwa. Nah, ini kita pentingnya untuk ayat ini nanti kita akan lihat tafsirnya. Kita buang dulu. Nah, kita lihat tafsirnya sekarang. Nah, tafsir ringkasnya kita baca, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruan kepada orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu semua dalam taat kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat dan segala larangan dengan cara menjauhinya, serta bertobatlah. Ini perintah untuk sabar dan kaitannya dengan ketakwaan. Dan kuatlah kesabaranmu terhadap musibah yang menimpamu, maupun tingkah laku orang yang mungkin terasa menyakitkan. Dan tetaplah bersiap siaga dalam menghadapi musuh-musuh di perbatasan negerimu dengan selalu komitmen di jalan Allah. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung, yakni mendapat imbalan yang besar dan abadi atas ketaatan dan kesabaran kalian. Pada akhir ayat ini Allah memperingatkan orang mukmin. Orang mukmin tadi diperingatkan dengan 4 perintah, yaitu bersabar, memperteguh kesabaran, komitmen di jalan Allah, dan bertakwa.
ini akan mengantarkan seseorang memperoleh keberuntungan. Masya Allah. Nah, ini kita sedikit kupas ya berdasarkan ilmu kita, bahwa ini seruan untuk orang-orang beriman ya. Iman itu sebuah keyakinan di dalam diri. Apabila kita sudah yakin betul bahwa Allah semuanya yang menciptakan ini, bahwa tidak ada yang luput satu pun, tidak ada yang luput sekecil apapun, bahwa itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Itulah kita yakin hari kiamat, yakin datang. Semua atas kehendak Allah, yakin. Kamu, kalian, saya, semuanya ini adalah ciptaan Allah, yakin. Maka setelah tumbuh keyakinan itu, kita diseru, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini diseru. Nah, serunya apa? Untuk bersabar. Nah, ini loh. Dalam apa? Dalam taat kepada Allah. Sabar dalam taat kepada Allah. Jadi intinya rumusnya begini. Sabar itu bukan sebuah kalimat yang kita artikan pasif, tetapi di sini semakin aktif. Aktifnya kemana? Kepada ketaatan. Jadi selama ini ada persepsi sabar itu kita diam. Oh, sekarang kita berubah. Sabar itu aktif untuk semakin taat kepada Allah. Kita lihat lagi. Nah, sabarnya untuk taat kepada Allah. Jelas kita disuruh untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan segala larangan yang dengan cara menjauhinya. Jadi ada dua hal untuk mencapai ketakwaan itu, yaitu kita diharapkan untuk bisa menjalankan semua perintahnya, dan diharapkan pula untuk menjauhi atau menghentikan semua perbuatan-perbuatan maksiat dan apa yang dilarang. Nah, ini serta bertobatlah. Lah, ini ada unsur bertobat. Kita sebagai makhluk manusia ini nggak lepas dari sebuah khilaf dan kesalahan. Pasti kita melakukan. Nah, kalau ini tidak sengaja, ya kita harus bertobat. Kalau itu memang nanti ada suatu kondisi yang memang kita lupa atau kita perbuat dosa, namun hidayah sudah timbul saat ini, maka tidak perlu menunggu nanti atau hari kapan atau kapanpun. Sekarang juga harus bertobat, karena ini perintahnya sudah jelas. Maka bertobat itu tidak mau melakukan maksiat atau dosa atau yang dilarang tadi, tetapi sudah ada janji hari ini, sekarang, sudah dan seterusnya. Kita tinggalkan itu yang jelek-jelek, yang bermaksiat atau yang berdosa tadi. Itulah bertobat. Ini perintahnya lagi itu. Maka yang kedua perintahnya juga, kuatkan kesabaranmu. Kita sudah ngerti kesabaran, sebuah sabar memang aktif ya tadi, bukan pasif, untuk ketaatan terhadap Allah. Nah, terhadap musibah. Nah, ini mesti ada musibah, nanti kita akan bahas musibahnya atau sebuah persoalan-persoalan yang sangat pelik. Nah, kita akan mesti kita mempunyai itu. Nggak mungkin kita hidup tanpa masalah. Kadang-kadang kita mengeluh yang tidak ngerti gitu loh, sehingga keluhan kita itu kita semakin dalam terhadap masalah, semakin pelik, dan kita bisa puyeng kalau kita nggak ngerti atau kita nggak punya pegangan-pegangan yang baik. Maka pentingnya sebuah informasi, pentingnya sebuah ilmu ini. Nah, yang lainnya ini juga diinformasikan juga sama Allah itu, bahwa
kita di samping musibah ada lagi yang membuat kita itu harus bersabar terhadap tingkah laku orang yang mungkin terasa menyakitkan. Oh, ini kita hidup bersosial, semakin banyak interaksi, semakin banyak mengetahui karakter itu nggak sama. Rambut sih boleh hitam, sama warnanya, tapi karakter masing-masing ada banyak beda. Ada yang berilmu tinggi, ya mereka mungkin mengerti, nggak akan menyakiti kita lah. Tapi ada yang memang punya tujuan-tujuan tertentu sehingga dia menyakiti kita atau mendolimi kita, atau ini sebuah, kalau biasanya di sebuah perkumpulan itu istilahnya gergetno. Nah ini kita harus disuruh sabar. Nanti apa faedah dan manfaatnya sabar? Kita lihat terus, dan tetaplah bersiap siaga dalam menghadapi musuh. Nah ini terhadap musuh pun kalau kita ada itu harus kita siaga, tetapi harus dengan sabar juga. Nah, sabarnya yaitu tetap selalu komitmen di jalan Allah ini loh. Nah, kita harus yakin Allah itu benar, agama Islam itu agama samawi. Dia langsung wahyunya dari Allah. Kalau Allah mengatakan seperti ini, maka ini merupakan petunjuk. Nah, ini kita sadari dulu. Nah, dan bertakwalah kepada Allah. Ini perintah ini. Nah, takwa itu apa ya? Tadi itu kita kerjakan seperti tadi itu memang sebuah ketakwaan. Ya, menaati perintahnya ini ya. Ini diulang lagi. Nah, dan menjauhi larangannya. Inilah kalimat untuk ketakwaan yang sederhana. Tetapi tadi kita ulaskan mulai dari keimanan dan seterusnya, itulah nilai-nilai takwa. Kamu termasuk orang, nah ini tujuannya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita harus masuk tergolong orang-orang yang beruntung. Caranya gimana? Ya tadi kita harus sabar, kita harus takwa, ya, supaya beruntung. Ini banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita nanti dengan ketaatan kita, orang yang bertakwa, ya, kita beramal soleh, ya, beriman, sehingga masuk dalam orang-orang yang beruntung. Kenapa kata-katanya beruntung? Ini maha hebat ini. Jadi kita ada beberapa golongan nanti. Jangan sampai kita masuk ke golongan orang yang tidak beruntung. Nah, kalau golongan beruntung nanti insya Allah kita akan ada sebuah hasil. Di mana hasilnya kita baca nih. Yakni mendapatkan imbalan yang besar. Ini yang besar. Imbalannya ini besar dan abadi. Untuk apa kita hidup ini kan hanya notoklah 100 tahun. Kalau dibandingkan dengan umur dunia ini, kita hanya 0,0000000 saking kecilnya, sehingga ini semua kita kategorikan fana, nggak ada kekal. Tetapi imbalan di sini imbalan yang sangat abadi. Jadi abadi, dia kekal. Itu tujuan kita. Mau Anda gadekankah kehidupan kita yang kecil ini dengan sebuah keabadian? Itu merupakan sebuah pilihan kita masing-masing. Nah, atas ketaatan dan kesabaran kalian ini kita kembali lagi, kita harus disampaikan taat dan sabar. Nah, baik, ini kita buang dulu. Nah, kemudian memperteguh. Wah, ini ada empat ya. Kita sudah tadi sudah kita jelaskan ya. Kita sudah uraikan panjang lebar. Pada akhir ayat ini ada 4 perintah ya, yaitu bersabar. Nah, ini perlu memperteguh kesabaran ini. Kalau kita sudah sabar, sudah ingin berhijrah dan mulai kita melakukan ketaatan, maka istiqomah.
nggak usah banyak-banyak, istiqomah itu sedikit aja. Misalkan sholat 5 waktu tepat, ya kita laksanakan itu secara istiqomah dulu. Nanti Allah akan membimbing dan menambahkan sehingga kita nanti insya Allah dengan niat yang baik, Allah akan memasukkan kepada golongan orang-orang yang beruntung tadi. Ya, komitmen ini yang penting, komitmen jalan Allah dan bertakwa. 4 hal inilah yang akan kita sudah uraikan, mengerti. Baik, itu masalah kesabaran cukup banyak ya yang sudah kita uraikan. Nanti kita akan tetap ketemu banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk sabar. Kita akan ketemu pada sesi lain, mungkin juga bukan dari kiriman, tetapi juga dari ayat-ayat tentang sabar ini. Demikian yang bisa kita uraikan. Mohon maaf atas kekurangan dan uraian-uraian yang barangkali tidak sempurna ini. Kami mohon maaf. Untuk itu kita akhiri dengan kafaratul majlis supaya kita bisa mendapat keberkahan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.